Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 bulan pertama pernikahan Sofia dan Randy terasa seperti sebuah bab dari dongeng yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, Sofia membuka mata dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Randy yang damai tertidur di sampingnya. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela besar kamar mereka, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang melingkupinya. Randy adalah segalanya yang pernah Sofia impikan. Dia tampan, penuh perhatian, dan selalu tahu cara membuatnya tertawa. Bahkan di saat-saat paling menegangkan sekalipun saat ia harus mengurus perusahaan warisan keluarganya. Pernikahan mereka, yang dilangsungkan dengan megah, menjadi perbincangan banyak orang, disebut sebagai persatuan dua insan yang sempurna. Sofia, seorang pewaris tunggal yang cerdas dan cantik, dengan Randy, pria yang tampak begitu tulus mencintainya. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Sofia, sebuah bangunan megah bergaya modern klasik yang dikelilingi taman yang rimbun. Rumah itu terasa begitu besar dan kosong setelah kepergian kedua orang tuanya, namun kehadiran Randy membuatnya kembali hidup dan hangat. Tawa mereka menggema di lorong-lorong yang dulu sunyi. Dan kehangatan itu semakin lengkap dengan kehadiran Ibu Santi, ibu mertuanya. Sejak awal, Ibu Santi memperlakukan Sofia lebih seperti anak kandung daripada menantu. Setiap akhir pekan, wanita parubaya itu akan datang berkunjung, membawakan masakan favorit Sofia atau sekadar menemaninya mengobrol di teras belakang sambil menikmati teh sore. Ibu Santi selalu memuji Sofia, mengatakan betapa beruntungnya Randy memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan mandiri. "Sofia, kamu ini anugerah terindah untuk keluarga kami," kata Ibu Santi suatu sore, tangannya yang lembut mengusap punggung tangan Sofia. "Ibu tidak pernah sebahagia ini. Melihat Randy tersenyum setiap hari, itu semua berkat kamu, Nak." Sofia tersenyum tulus. Ia merasa telah mendapatkan paket kebahagiaan yang lengkap. Seorang suami yang mencintainya dan seorang ibu mertua yang menyayanginya. Kepercayaan Sofia pada Randy tumbuh tanpa batas. Ia melihat bagaimana Randy begitu tertarik untuk memahami bisnis yang ia kelola, PT Kencana Jaya, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang dibangun oleh ayahnya dari nol. Awalnya, Randy hanya bertanya hal-hal mendasar, tentang bagaimana operasional berjalan atau siapa saja klien terbesar mereka. Sofia dengan senang hati menjelaskan semuanya. Ia merasa bangga bisa berbagi dunianya dengan pria yang ia cintai. Baginya, itu adalah tanda bahwa Randy ingin menjadi bagian dari seluruh aspek hidupnya, bukan hanya sebagai suami di rumah, tetapi juga sebagai mitra dalam segala hal. "Aku kagum sekali denganmu, sayang," ujar Randy suatu malam saat mereka sedang bersantai di ruang kerja Sofia. Matanya menatap tumpukan dokumen di meja Sofia dengan sorot yang sulit diartikan, yang saat itu Sofia anggap sebagai kekaguman. "Kamu bisa mengelola perusahaan sebesar ini sendirian. Almarhum ayahmu pasti sangat bangga." "Aku tidak sendirian, sekarang ada kamu," jawab Sofia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Randy. "Aku ingin kita membangun semuanya bersama." Kata-kata itu, yang diucapkannya dengan ketulusan penuh, sepertinya adalah musik terindah di telinga Randy. Sejak saat itu, Randy semakin proaktif. Ia mulai mempelajari laporan keuangan, memberikan masukan-masukan cerdas dalam rapat-rapat kecil yang diizinkan Sofia untuk ia ikuti. Para manajer di perusahaan pun tampak menyukainya. Mereka melihat Randy sebagai sosok yang ramah dan berwawasan luas. Sofia merasa keputusannya untuk membuka diri dan perusahaannya kepada Randy adalah hal yang tepat. Sebagai simbol kepercayaan, ia memberikan Randy akses penuh ke rekening bersama mereka dan bahkan sebuah kartu kredit perusahaan untuk keperluan representasi. Baginya, semua itu adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan yang didasari cinta dan kepercayaan. Mereka adalah satu tim, dan dalam sebuah tim, tidak boleh ada rahasia. Kebahagiaan itu mencapai puncaknya di malam perayaan 2 bulan pernikahan mereka. Randy menyiapkan makan malam kejutan yang romantis di taman belakang rumah. Dengan ratusan lilin, taburan kelopak mawar, dan alunan musik biola yang menyentuh, suasana malam itu terasa begitu magis. Mereka menari pelan di bawah tatapan bulan purnama. Randy memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu, Sofia." "Selalu," bisik Randy di telinganya. Sofia memejamkan mata, menghirup aroma parfum suaminya dan merasakan kehangatan pelukannya. Inilah surga dunianya. Semua terasa sempurna. Begitu sempurna hingga terkadang ia merasa sedikit takut. Malam itu, setelah percintaan yang hangat, mereka berbaring di tempat tidur. Sofia merasa begitu lelah dan damai,
perlahan kesadarannya mulai mengambang menuju alam mimpi. Ia setengah tertidur, dalam kondisi antara sadar dan tidak, saat merasakan Randy memeluknya lebih erat dari belakang. Bibir Randy mendekat ke telinganya, dan dalam keheningan kamar, Sofia mendengar suaminya berbisik dengan nada yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Sebentar lagi, sayang, semua ini akan jadi milik kita." Sebuah kalimat singkat yang aneh. Dalam keadaan setengah sadar, otaknya mencoba memproses makna kalimat itu. Tentu saja, milik kita, batinnya. Kami adalah suami istri, apa yang menjadi miliknya adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku adalah miliknya juga. Kata, kita, itu terasa menenangkan. Namun, ada intonasi yang ganjil dalam bisikan itu, sebuah nada posesif yang dingin, yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Mungkin ia hanya salah dengar. Mungkin itu hanya igauan Randy. Sofia membiarkan pikirannya larut dalam kantuk, menepis perasaan aneh yang sekelebat muncul di benaknya. Ia memilih untuk percaya pada dongeng indahnya, tidak menyadari bahwa bisikan itu adalah pertanda pertama retakan kecil di dinding surga yang ia bangun. Memasuki bulan ketiga, keajaiban dari 2 bulan pertama mulai memudar menjadi sebuah rutinitas yang nyaman. Namun, di tengah kenyamanan itu, benih keraguan yang tertanam dari bisikan Randy di malam itu mulai bertunas, meski sangat perlahan. Sofia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Randy dan Ibu Santi, misalnya, tampak memiliki frekuensi percakapan rahasia yang semakin meningkat. Mereka sering berbicara di sudut ruangan dengan suara berbisik, dan percakapan itu akan berhenti mendadak begitu Sofia mendekat. Senyum mereka akan merekas ketika, dan topik pembicaraan akan beralih ke hal-hal sepele, seperti rencana makan malam atau cuaca hari itu. Awalnya, Sofia menganggapnya wajar. Mungkin mereka sedang merencanakan kejutan untuknya atau membicarakan masalah keluarga yang tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, suatu sore, perasaan itu menjadi lebih nyata. Sofia pulang lebih awal dari kantor karena rapatnya dibatalkan. Saat ia memarkir mobilnya di garasi, ia mendengar suara percakapan yang agak tegang dari arah dapur. Itu suara Randy dan Ibu Santi. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dengan pelan, tidak ingin menginterupsi. "Ibu, tenang saja. Semuanya berjalan sesuai rencana," kata Randy dengan nada tegas yang jarang ia tunjukkan pada Sofia. "Dia sudah percaya sepenuhnya padaku." "Jangan gegabah, Randy. Kesabaran adalah kuncinya," balas Ibu Santi, suaranya terdengar tajam. "Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Kita harus memastikan." Langkah kaki Sofia di lantai marmer membuat percakapan mereka terhenti seketika. Ketika Sofia muncul di ambang pintu dapur, ia melihat 2 wajah yang sama-sama terkejut. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik, sebelum digantikan oleh senyum hangat yang sudah begitu familiar. Sofia, sudah pulang, nak?" "Tumben lebih awal," sapa Ibu Santi dengan nada riang yang dibuat-buat. "Rapatku selesai lebih cepat, Bu," jawab Sofia, mencoba tersenyum senormal mungkin sambil menatap Randy yang sedang meneguk segelas air dengan gerakan yang sedikit kaku. "Kalian sedang membicarakan apa? Sepertinya serius sekali." Randy tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit kosong. "Tidak ada, sayang. Ibu hanya memberiku nasihat tentang investasi kecil yang sedang aku coba. Biasa, nasihat orang tua." Ibu Santi mengangguk cepat. "Iya, nak. Randy ini kadang suka terlalu bersemangat. Ibu hanya mengingatkannya untuk tidak terburu-buru." Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi tidak mampu menghapus sepenuhnya firasat aneh yang mulai menggelayuti hati Sofia. Sejak hari itu, ia menjadi lebih waspada. Ia mulai memperhatikan bagaimana Randy tidak lagi hanya sekadar bertanya tentang perusahaan, tetapi mulai mencoba mengarahkan keputusan-keputusan strategis. Ia menyarankan untuk melakukan ekspansi besar-besaran dengan mengambil pinjaman bank dalam jumlah fantastis, sebuah langkah yang sangat berisiko dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diajarkan ayahnya. Saat Sofia menunjukkan keraguannya, Randy akan membujuknya dengan lembut. "Ini demi masa depan kita, sayang. Kita harus berani mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Percayalah padaku." Sofia menolak usulan itu dengan halus, mengatakan bahwa ia perlu mempelajari proposalnya lebih dalam. Penolakan itu, meski disampaikan dengan sopan, menciptakan ketegangan yang tipis di antara mereka untuk pertama kalinya. Kecurigaan Sofia semakin dalam pada suatu akhir pekan. Ia sedang merawat koleksi anggreknya di taman belakang, ketika ia melihat Ibu Santi sedang menerima telepon di ruang keluarga, dekat jendela kaca yang besar. Wanita itu tampak gelisah, berjalan mondar-mandir sambil berbicara dengan suara pelan namun mendesak. Sofia tidak dapat mendengar semua percakapannya,
tetapi beberapa frasa tertangkap oleh angin dan sampai ke telinganya. Pemindahan aset harus bersih. Hubungi pengacara properti itu lagi, pastikan tidak ada celah hukum. Semua harus selesai sebelum dia sadar apa yang terjadi. Jantung Sofia serasa berhenti berdetak. Pemindahan aset? Pengacara properti? Sebelum dia sadar? Siapa? Dia? Yang mereka maksud? Apakah itu dirinya? Tiba-tiba Ibu Santi berbalik dan melihat Sofia berdiri mematung di taman, menatapnya. Sekali lagi, ekspresi panik itu muncul sesaat sebelum senyum ramah terpasang di wajahnya. Ibu Santi melambai dan dengan cepat mengakhiri panggilannya, lalu berjalan keluar untuk menemui Sofia. Ada apa, Nak? Kamu pucat sekali, tanyanya dengan nada khawatir yang terdengar sangat meyakinkan. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak sengaja mendengar sedikit percakapan Ibu di telepon. Sepertinya ada masalah serius? Tanya Sofia, mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang. Ibu Santi menghela napas panjang dan memasang wajah sedih. Maaf kalau kamu jadi khawatir. Ibu sedang membantu seorang teman lama yang sedang kesulitan. Suaminya meninggal dan meninggalkan banyak utang, jadi dia terpaksa menjual beberapa asetnya secara diam-diam agar tidak disita bank. Kasihan sekali, Ibu hanya mencoba membantunya agar prosesnya berjalan lancar. Sebuah cerita yang begitu detail, begitu menyentuh, dan begitu masuk akal. Hati Sofia sedikit melunak. Mungkin ia memang sudah keterlaluan, menaruh curiga pada mertuanya sendiri yang selama ini begitu baik padanya. Ia merasa bersalah. Malamnya, ia bahkan mencoba menceritakan kegelisahannya pada Randy, tentu saja tanpa menyebutkan detail percakapan telepon Ibu Santi. Randy memeluknya, menertawakannya dengan lembut, dan meyakinkannya bahwa imajinasinya terlalu liar. Ia mencium keningnya dan berjanji bahwa tidak akan ada rahasia di antara mereka. Kata-katanya yang menenangkan berhasil membuat Sofia kembali merasa aman, meski hanya untuk sementara. Namun, takdir seolah tidak ingin membiarkan Sofia terus terlelap dalam kebohongan. Beberapa hari kemudian, malam itu terasa berbeda. Hujan turun dengan deras di luar, menciptakan suasana yang temaram di dalam rumah. Randy sedang mandi setelah pulang dari gym. Laptop kerjanya tergeletak di atas meja di sudut kamar, masih menyala. Sofia baru saja selesai berganti pakaian tidur saat sebuah notifikasi email muncul di layar laptop Randy. Biasanya ia tidak pernah menyentuh barang pribadi suaminya, tetapi kali ini rasa penasaran yang telah ia coba pendam selama berminggu-minggu mendorongnya. Mungkin hanya email pekerjaan biasa, pikirnya, sebuah pembenaran agar ia tidak merasa bersalah. Dengan jantung berdebar, ia mendekati meja itu. Ia tidak membuka email tersebut, tetapi matanya tanpa sengaja menangkap sebuah folder di desktop yang diberi nama, penting, pribadi. Sebuah dorongan yang tak tertahankan membuatnya menggerakkan tetikus dan mengklik folder itu. Folder itu tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada beberapa file, tetapi satu nama file membuatnya terpaku. Draft_perjanjian pengalihan saham mayoritas, PT. Kencana Jaya. Dunia Sofia terasa menyempit, hanya terfokus pada layar laptop yang menyala terang di depannya. Setiap kata dalam draft perjanjian itu adalah paku yang menancap di hatinya, mematikan setiap kenangan indah yang pernah ia rajut bersama Randy. Di kejauhan, suara gemericik air dari pancuran di kamar mandi berhenti. Suara itu, yang biasanya menandakan suaminya akan segera keluar dan memeluknya, kini terdengar seperti lonceng peringatan bahaya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Randy bisa mendengarnya dari dalam sana. Dengan jari-jari yang gemetar hebat, ia memaksa dirinya untuk bergerak. Ia menutup dokumen itu, lalu menutup folder, penting, pribadi, dan dengan cepat mengembalikan layar ke tampilan email yang tadi terbuka. Ia mendorong laptop itu sedikit menjauh, seolah benda itu beracun, dan bergegas duduk di tepi tempat tidur, membelakangi meja kerja. Pintu kamar mandi terbuka, dan uap hangat menyebar ke seluruh ruangan, membawa serta aroma sabun yang segar. Wah, hujannya deras sekali ya, sayang. Suara Randy terdengar ceria dan ringan. Sofia tidak berbalik. Ia hanya bisa menatap lurus ke dinding di depannya, berusaha keras untuk mengatur napasnya yang terasa sesak. Kamu kenapa? Kok diam saja? Randy melangkah mendekat, hanya berbalut handuk yang melilit pinggangnya. Ia meletakkan tangannya di bahu Sofia. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Sofia bergidik hebat, refleks yang tidak bisa ia kendalikan. Ia segera mencoba menutupinya dengan batu kecil. Aku tidak apa-apa, jawabnya, suaranya serak. Ia berharap Randy tidak menyadari getaran dalam suaranya. Hanya sedikit pusing. Mungkin karena cuaca. Randy berlutut di depannya, mencoba menatap wajahnya. Pusing?
Wajahmu pucat sekali. Sini, biar aku pijat, katanya dengan nada penuh perhatian. Perhatian palsu itu terasa seperti cuka yang disiramkan ke luka. Sofia harus mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk tidak berteriak dan menampar wajah munafik itu. Ia menggelengkan kepala. Tidak usah, aku hanya perlu istirahat. Mungkin besok pagi sudah baikan. Ia memaksakan seulas senyum tipis, sebuah mahakarya akting yang lahir dari keterkejutan dan rasa takut. Randy tampak mempercayainya. Ia mengusap pipi Sofia dengan lembut sebelum bangkit untuk berganti pakaian. Saat Randy membelakanginya, Sofia menatap punggung suaminya dengan tatapan yang benar-benar baru. Di mana pria yang ia cintai? Sosok di depannya ini adalah orang asing, seorang predator yang sedang mengintai mangsanya. Draft perjanjian itu adalah bukti yang mengerikan, tetapi Sofia tahu itu belum cukup. Jika ia mengkonfrontasi Randy sekarang, pria itu akan dengan mudah berkelit. Ia akan mengatakan itu hanya sebuah draft iseng, sebuah fantasi, atau mungkin menyalahkan pengacaranya yang salah paham. Ia akan memutarbalikkan fakta dan membuatnya terlihat seperti istri pencuriga yang paranoid. Tidak. Ia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ia harus mendengar pengakuan dari mulut mereka sendiri. Ide itu muncul begitu saja, dingin dan jernih di tengah kekacauan pikirannya. Ia harus merekam mereka. Keesokan harinya adalah hari yang paling sulit dalam hidup Sofia. Ia harus bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan tersenyum pada Randy seolah tidak ada yang terjadi. Setiap suap makanan terasa seperti abu di mulutnya. Ia bahkan harus menyapa Ibu Santi dengan ramah melalui telepon saat Randy menghubunginya. Setelah Randy berangkat ke kantornya, sebuah kantor sewaan yang kini Sofia sadari mungkin hanya kedok untuk kegiatan liciknya, Sofia segera beraksi. Ia pergi ke sebuah toko elektronik yang khusus menjual peralatan mata-mata. Dengan jantung berdebar, ia membeli alat perekam suara paling kecil dan canggih yang ada, sebuah benda mungil seukuran kancing baju dengan daya tahan baterai yang lama. Pulang ke rumah, ia merasa seperti penyusup di sarangnya sendiri. Ia harus menunggu saat yang tepat. Kesempatan itu datang sore harinya. Ibu Santi datang berkunjung, dan seperti biasa, ia dan Randy akan menghabiskan waktu di ruang kerja Randy untuk mendiskusikan investasi. Sofia tahu itu adalah waktu mereka untuk menyusun strategi. Dengan dalih ingin membuatkan mereka minuman, Sofia masuk ke dapur. Ia meletakkan alat perekam di nampan, tersembunyi di bawah serbet. Saat ia menyajikan teh untuk mereka di ruang kerja, tangannya sedikit gemetar. Sambil meletakkan cangkir di atas meja, dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia menyelipkan alat perekam itu di bawah bibir meja kayu yang tebal, di bagian yang tidak akan pernah terlihat kecuali jika seseorang merangkak di bawahnya. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, kata Randy sambil tersenyum. Iya, Sofia. Kamu perhatian sekali, timpal Ibu Santi. Pujian mereka terdengar seperti desisan ular di telinga Sofia. Ia hanya tersenyum dan berkata akan beristirahat di kamar, karena pusingnya belum hilang sepenuhnya. Ia meninggalkan mereka berdua di ruangan itu, menutup pintu, dan merasakan jantungnya seperti akan meledak. Menunggu adalah bagian yang paling menyiksa. Ia berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa diam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Dari kamarnya, ia bisa mendengar sayup-sayup suara mereka yang sedang mengobrol, diselingi tawa. Tawa yang kini terdengar begitu mengerikan. Ia membayangkan apa yang mereka bicarakan. Mungkin mereka sedang menertawakan kebodohannya, atau mungkin merinci langkah selanjutnya dalam rencana mereka. 1 jam kemudian, ia mendengar pintu ruang kerja terbuka. Ibu Santi pamit pulang, mencium pipi Sofia dan berpesan agar ia banyak istirahat. Randy kemudian masuk ke kamar, mengatakan akan pergi keluar sebentar untuk bertemu teman. Rumah menjadi sunyi. Inilah kesempatannya. Dengan langkah mengendap-endap, Sofia kembali ke ruang kerja. Tangannya meraba-raba bagian bawah meja, dan jarinya menyentuh benda kecil yang dingin itu. Ia berhasil. Ia mengambil alat perekam itu dan membawanya ke kamarnya, lalu mengunci pintu. Dengan napas tertahan, ia menyambungkan alat perekam itu ke laptopnya dan memasang headphone. Ia tidak ingin ada risiko orang lain mendengar. Ia menekan tombol putar. Awalnya hanya ada suara denting cangkir dan basa-basi. Lalu, setelah ia mendengar suara langkah kakinya sendiri menjauh dan pintu ditutup, nada percakapan mereka berubah total. Dia sudah pergi. Anak itu benar-benar bodoh. Suara Ibu Santi terdengar tajam dan penuh cemooh. Bagaimana perkembangan draft perjanjian itu, Randy? Sudah siap, Bu. Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk menyodorkannya. Mungkin akan aku selipkan di antara tumpukan dokumen properti baru yang sedang dia lihat. Dia tidak akan membacanya dengan teliti, jawab Randy.
Ada nada bangga dalam suaranya. Bagus. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin lama, semakin berisiko dia curiga pada sesuatu. Laporan keuangan palsu yang kamu tunjukkan padaku kemarin itu benar-benar membuatku tidak sabar. Keuntungan sebesar itu, semuanya akan segera menjadi milik kita. Jantung Sofia mencelos. Laporan keuangan palsu? Jadi Randy juga memalsukan dokumen untuk membohongi ibunya sendiri? Betapa serakahnya pria itu. Tapi kemudian, percakapan itu mengambil alur yang jauh lebih gelap, alur yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Setelah semua aset atas nama Randy, kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Bu, kata Randy. Ada jeda sejenak, lalu suara Ibu Santi terdengar lagi, dingin dan tanpa emosi. Tentu saja. Kita harus pikirkan cara menyingkirkannya secara permanen. Dia terlalu pintar untuk dibiarkan hidup setelah tahu dia ditipu. Mungkin sebuah kecelakaan, mobil saat dia liburan sendirian? Remblong adalah skenario klasik yang sulit dilacak. Kita akan berduka sebagai keluarga yang malang dan menguasai semuanya tanpa ada jejak. Sofia menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan ngeri yang nyaris keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan lagi soal harta. Ini soal nyawanya. Ide bagus, Bu. Suara Randy terdengar menyetujui, tanpa sedikit pun keraguan. Itu akan terlihat paling alami. Aku bisa mengaturnya. Cukup. Sofia mencabut headphone dari telinganya, napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Rasa sakit hati karena pengkhianatan kini telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya, amarah murni. Cinta yang pernah ia rasakan untuk Randy telah mati total dalam beberapa menit itu, dihabisi oleh kata-kata beracun dari rekaman tersebut. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kini kering. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang pucat, mata yang memerah, dan bibir yang bergetar. Itu adalah wajah seorang korban. Dan malam itu, ia bersumpah, itu adalah kali terakhir ia membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan melawan. Ia tidak akan lari. Ia akan menghancurkan mereka berdua dengan permainan mereka sendiri. Wajah di cermin itu perlahan berubah. Getaran di bibirnya berhenti, tergantikan oleh garis tipis yang keras. Tatapan matanya yang ketakutan berubah menjadi tajam dan membeku. Malam itu, Sofia sang istri yang naif telah mati. Yang lahir adalah seorang pejuang yang siap berperang. Pagi datang membawa serta cahaya matahari yang ironisnya terasa begitu cerah, kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti jiwa Sofia. Ia tidak tidur semalaman. Waktu beberapa jam itu ia gunakan bukan untuk menangis, tetapi untuk berpikir. Rekaman itu terus berputar di kepalanya. Setiap kata menjadi bahan bakar bagi api kemarahan di dalam dirinya. Setelah fajar menyingsing, ia bangkit dari tempat duduknya di depan jendela dan berjalan menuju kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Kantung mata yang menghitam dan wajah yang kuyu adalah bukti dari malam yang penuh gejolak. Itu adalah wajah seorang wanita yang hancur. Wajah seorang korban. Tidak lagi, bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin, lagi dan lagi, seolah ingin membersihkan sisa-sisa kenaifan dan kelemahan dari dirinya. Ia kemudian menegakkan punggungnya, menatap lurus ke matanya sendiri di cermin, dan mulai berlatih. Ia menarik sudut bibirnya ke atas, membentuk sebuah senyuman. Awalnya senyuman itu terasa kaku dan mengerikan, lebih mirip seringai. Tapi ia terus berlatih. Ia memikirkan momen-momen bahagia yang palsu bersama Randy, dan memaksakan senyum itu agar terlihat alami, hangat, dan penuh cinta. Ia melatih sorot matanya agar kembali memancarkan kekaguman, bukan kebencian. Setelah 15 menit, ia berhasil. Aktris di dalam dirinya telah lahir. Ketika Randy terbangun, hal pertama yang ia lihat adalah Sofia yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil tersenyum lembut padanya. "Selamat pagi, sayang," sapanya dengan suara yang merdu. "Tidurmu nyenyak?" Randy, yang sama sekali tidak curiga, tersenyum lebar. "Jauh lebih nyenyak melihat wajahmu sepagi ini. Pusingmu sudah hilang?" "Sudah, jauh lebih baik," jawab Sofia sambil memberikan ciuman ringan di pipinya. Rasanya seperti mencium kulit reptil yang dingin, tetapi ia menahan rasa jijiknya dengan sempurna. Penampilan pertamanya sukses. Randy tidak merasakan apa-apa selain kehangatan dari istrinya. Mulai hari itu, babak baru dalam hidup Sofia dimulai. Ia menjalani kehidupan ganda dengan presisi seorang ahli. Di depan Randy dan Ibu Santi, ia adalah Sofia yang sama, bahkan lebih baik. Ia menjadi lebih manja, lebih bergantung,
dan lebih sering meminta pendapat Randy dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Ia sengaja menunjukkan betapa ia kewalahan dengan tanggung jawabnya, seolah-olah ia sangat membutuhkan seorang pria kuat untuk mengambil alih beban itu. Sandiwara ini menguras energinya, tetapi setiap kali melihat ekspresi puas dan sombong di wajah Randy dan Ibu Santi, ia tahu usahanya tidak sia-sia. Mereka sedang menelan umpannya bulat-bulat. Strategi Sofia kini jelas. Ia tidak akan hanya bertahan, ia akan menyerang. Tapi serangannya harus cerdas dan tak terlihat. Ia harus membuat mereka menjadi terlalu percaya diri, terlalu serakah, hingga mereka menjadi buta dan ceroboh. Langkah pertamanya adalah memberikan mereka sesuatu yang sangat mereka inginkan. Ilusi keuntungan yang luar biasa besar. Ia menghabiskan 2 hari di kantor, bekerja sama dengan kepala bagian keuangannya, seorang pria tua loyal bernama Pak Budi, yang telah mengabdi pada ayahnya selama puluhan tahun. Tentu saja, Sofia tidak menceritakan keseluruhan masalahnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan sebuah laporan proyeksi keuangan internal untuk skenario optimis, yang akan ia gunakan untuk presentasi kepada calon investor dari luar negeri. Pak Budi, dengan keahliannya, membantu Sofia menyusun sebuah laporan keuangan fiktif yang tampak sangat otentik. Laporan itu menunjukkan bahwa berkat beberapa kontrak baru yang rahasia, keuntungan PT Kencana Jaya meroket hingga 300% dalam kuartal terakhir. Laporan itu juga memproyeksikan akan ada pembagian dividen dalam jumlah yang fantastis di akhir tahun. Dokumen itu adalah sebuah mahakarya kebohongan, penuh dengan angka-angka imajiner yang bisa membuat mata orang paling kaya sekalipun menjadi hijau karena iri. Malam itu, Sofia membawa pulang laporan palsu itu. Ia tidak memberikannya langsung kepada Randy. Itu akan terlalu mencurigakan. Sebaliknya, ia, secara tidak sengaja, meninggalkannya di atas meja kopi di ruang keluarga, diselipkan di antara beberapa majalah. Kemudian, saat makan malam, ia memulai aktingnya. Aduh, kepalaku rasanya mau pecah, keluhnya sambil memijat pelipisnya. Randy langsung memasang wajah khawatir. Kenapa lagi, sayang? Apa pusingmu kembali? Bukan pusing seperti kemarin. Ini pusing karena pekerjaan. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di kantor. Kontrak-kontrak baru itu benar-benar meledak. Keuntungannya meroket gila-gilaan. Katanya dengan nada yang dibuat seolah-olah itu adalah sebuah beban. Laporannya ada di ruang keluarga. Aku sampai bingung bagaimana cara menginvestasikan kembali dividennya nanti. Jumlahnya terlalu besar. Rasanya aku benar-benar butuh bantuanmu untuk mengelolanya. Sofia melihat kilatan aneh di mata Randy. Sebuah kilatan keserakahan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Setelah makan malam, Randy pura-pura santai sambil menonton televisi, tetapi Sofia tahu matanya terus melirik ke arah tumpukan majalah di atas meja. Benar saja, saat Sofia pergi ke dapur untuk mengambil minum, ia melihat Randy dengan cepat menyambar laporan itu dan membacanya dengan rakus. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang diikuti oleh senyum kemenangan yang lebar. Malam itu juga, Sofia yakin Randy langsung menelepon Ibu Santi, karena keesokan harinya, saat ibu mertuanya datang, cara wanita itu menatapnya berbeda. Ada ketidaksabaran dan rasa superioritas yang terpancar dari sorot matanya. Mereka pikir kemenangan sudah di depan mata. Setiap hari adalah sebuah ujian bagi ketahanan mental Sofia. Ia harus tersenyum saat hatinya menjerit. Ia harus menerima sentuhan dari pria yang ingin membunuhnya. Beberapa kali, ia harus lari ke kamar mandi dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya hanya untuk meredam suara isak tangisnya yang tertahan. Rasa jijik dan benci itu begitu kuat, tetapi ia mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mulai melihat semua ini sebagai sebuah permainan catur. Ia adalah sang ratu, dan mereka adalah bidak-bidak bodoh yang bergerak persis seperti yang ia inginkan. Untuk menguji sejauh mana kendalinya atas permainan ini, Sofia memutuskan untuk melakukan sebuah manuver kecil. Suatu akhir pekan, ia mengajak Randy melihat-lihat beberapa brosur properti mewah. Sayang, dengan keuntungan perusahaan sebesar ini, aku rasa kita pantas membeli rumah liburan. Mungkin sebuah villa di Bali, usulnya dengan manja. Mata Randy berbinar. Tentu saja, ide bagus. Kita harus punya tempat untuk bersantai. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam melihat gambar-gambar villa yang indah. Akhirnya, Sofia menunjuk salah satu yang paling mahal. Aku suka yang ini. Aku akan urus pembeliannya besok. Lalu, ia berhenti sejenak, memasang wajah berpikir. Tapi, sepertinya urusan pajak properti atas namaku sudah cukup rumit. Mungkin lebih baik kalau villa ini kita beli atas namamu saja, ya? Biar administrasinya lebih mudah. Aku tidak begitu paham soal itu.
Tawaran itu bagaikan umpan paling lezat yang dilemparkan ke seekor hiu lapar. Randy berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya, tetapi Sofia bisa melihatnya dengan jelas. Kilatan predator yang puas di matanya saat ia berkata, "Tentu, sayang. Apapun yang menurutmu terbaik. Aku akan dengan senang hati mengurusnya untukmu." Saat itu, Sofia tahu ia telah memenangkan pertempuran psikologis ini. Mereka tidak lagi waspada. Mereka telah dibutakan oleh keserakahan mereka sendiri, dan oleh aktingnya yang sempurna. Mereka melihatnya sebagai domba gemuk yang siap disembelih, tidak menyadari bahwa domba ini diam-diam sedang menajamkan tanduknya, bersiap untuk menyerang balik. Sandiwara yang Sofia mainkan setiap hari memang efektif, tetapi ia sadar betul bahwa itu hanyalah strategi untuk mengulur waktu. Aktingnya yang sempurna telah membuat Randy dan Ibu Santi lengah, namun topeng yang ia kenakan terasa semakin berat dari hari ke hari. Ia tidak bisa memenangkan perang ini sendirian. Berpura-pura menjadi domba yang lemah di sarang serigala adalah satu hal, tetapi untuk menjatuhkan serigala-serigala itu, ia membutuhkan bantuan para pemburu yang handal. Ia membutuhkan sekutu, orang-orang yang bisa ia percaya dengan nyawanya. Dan di tengah badai pengkhianatan ini, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, sebuah nama yang identik dengan kesetiaan dan integritas, Pak Hamdan. Pak Hamdan adalah sahabat sekaligus pengacara pribadi almarhum ayahnya. Pria berusia akhir 50-an itu adalah sosok yang tenang dan bijaksana. Seseorang yang telah menyaksikan Sofia tumbuh dari seorang gadis kecil yang pemalu menjadi wanita pemimpin perusahaan. Setelah ayahnya meninggal, Pak Hamdan adalah pilar kekuatan bagi Sofia, membantunya melewati masa-masa sulit dan memastikan transisi kepemimpinan di PT Kencana Jaya berjalan mulus. Mengingat kembali sosoknya memberikan Sofia secercah harapan. Ia tahu, jika ada satu orang di dunia ini yang akan membelanya tanpa pamrih, orang itu adalah Pak Hamdan. Mengatur pertemuan dengannya bukanlah hal yang mudah. Sofia harus memastikan tidak ada jejak yang bisa diikuti oleh Randy. Ia tidak menggunakan ponselnya sendiri. Saat sedang dalam perjalanan ke kantor keesokan harinya, ia sengaja berhenti di sebuah pusat perbelanjaan, membeli sebuah ponsel murah dengan nomor prabayar baru. Dari sanalah, ia menghubungi nomor pribadi Pak Hamdan. "Selamat pagi, Pak Hamdan. Ini saya, Sofia," sapanya, suaranya sedikit bergetar. Terdengar keterkejutan yang menyenangkan di seberang telepon. "Sofia, apa kabar? Nak, Bapak sudah lama tidak mendengar kabarmu. Tumben sekali menelepon dari nomor yang tidak dikenal." "Saya baik, Pak. Maaf mengganggu. Ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak yang harus saya bicarakan dengan Bapak. Sesuatu yang sangat rahasia. Bisakah kita bertemu?" Nada suara Sofia yang serius dan mendesak membuat Pak Hamdan langsung paham. "Tentu saja. Kapan dan di mana?" Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kuno di pinggiran kota, tempat yang jauh dari lingkungan yang biasa mereka datangi. Sofia memilih waktu makan siang, saat Randy berpikir ia sedang sibuk dengan rapat di kantor. Dengan alasan ada pertemuan dengan klien di luar, Sofia berhasil keluar dari kantor tanpa menimbulkan kecurigaan. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ini adalah langkah pertamanya untuk melawan, dan ia merasa takut sekaligus bersemangat. Pak Hamdan sudah menunggunya di meja sudut yang terpencil. Wajahnya yang biasanya tenang, tampak sedikit khawatir melihat ekspresi tegang di wajah Sofia. Setelah memesan minuman, tanpa basa-basi lagi, Sofia mulai menceritakan segalanya. Ia menceritakan tentang 2 bulan pernikahannya yang indah, tentang keanehan-keanehan kecil yang mulai muncul, tentang draft perjanjian pengalihan saham yang ia temukan di laptop Randy. Wajah Pak Hamdan berubah dari ramah menjadi serius, lalu mengeras saat Sofia menceritakan detailnya. "Ini buruk, Sofia. Sangat buruk," kata Pak Hamdan dengan suara rendah. "Tapi ini masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Randy bisa saja mengaku itu hanya." "Saya belum selesai, Pak," potong Sofia. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan alat perekam suara mungil dari tasnya dan sebuah earphone. "Bapak harus mendengar ini sendiri." Ia menyerahkan earphone itu kepada Pak Hamdan dan memutar rekaman percakapan antara Randy dan Ibu Santi di ruang kerja. Saat rekaman itu berputar, Sofia memperhatikan perubahan di wajah Pak Hamdan. Matanya yang bijaksana menyipit, rahangnya mengeras, dan urat-urat di pelipisnya menegang. Ketika sampai pada bagian di mana Ibu Santi dengan dinginnya merencanakan kecelakaan untuk Sofia, dan Randy dengan mudahnya menyetujui, Pak Hamdan menutup matanya sejenak. Tangannya yang memegang cangkir kopi mengepal begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah rekaman selesai, keheningan menyelimuti meja mereka. Pak Hamdan melepaskan earphone dengan gerakan pelan dan terkontrol. Ia menatap Sofia, dan di matanya, Sofia tidak lagi hanya melihat seorang pengacara.
Ia melihat kemarahan seorang ayah yang anak perempuannya terancam bahaya. Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis. Desis Pak Hamdan, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Mereka tidak hanya mencoba merampokmu, Sofia. Mereka berencana membunuhmu. Ini bukan lagi sekadar kasus penipuan, ini adalah konspirasi pembunuhan berencana. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diri Sofia. Ia tidak sendirian lagi. Ada orang yang mempercayainya dan berada di pihaknya. Saya tahu, Pak. Itulah kenapa saya datang ke Bapak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya takut. Pak Hamdan meraih tangan Sofia dan menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang, kita yang akan mengatur permainannya. Kita akan hancurkan mereka. Tapi kita harus melakukannya dengan cerdas. Dengan hukum sebagai senjata kita. Pertama, kita harus membangun benteng pertahanan. Kita akan amankan semua asetmu, setiap lembar saham, setiap properti, setiap sen uangmu. Kita akan pindahkan semuanya ke dalam sebuah struktur perwalian yang tidak akan bisa ditembus oleh siapapun, bahkan oleh suamimu sendiri. Pak Hamdan mulai menjelaskan rencananya secara rinci. Strategi mereka akan terbagi menjadi dua fase, pertahanan dan serangan. Fase pertahanan adalah memindahkan semua kekayaan Sofia ke tempat yang aman secara legal. Fase serangan adalah menjebak Randy agar melakukan kesalahan fatal yang bisa menyeretnya ke ranah hukum pidana. Kita akan memancingnya masuk ke dalam perangkap. Lanjut Pak Hamdan, matanya berkilat tajam. Dia menginginkan kekuasaan, bukan? Kalau begitu, kita akan berikan dia ilusi kekuasaan itu. Di sanalah, di kedai kopi tua itu, ide cemerlang itu lahir. Saya akan menyiapkan sebuah dokumen untukmu, kata Pak Hamdan. Dari luar, dokumen itu akan terlihat seperti surat kuasa penuh. Surat yang memberikan Randy wewenang untuk bertindak atas namamu dalam urusan perusahaan. Dia akan melihatnya sebagai tiket emas menuju kemenangan. Tapi, di dalam dokumen itu, akan saya selipkan satu klausul tersembunyi. Klausul itu akan menyatakan bahwa surat kuasa ini hanya sah untuk transaksi di bawah 100 juta rupiah, dan setiap tindakan yang menyangkut aset strategis perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yang tentu saja sudah kita kondisikan. Saat dia menggunakan surat kuasa itu untuk mencoba mengambil alih aset besar, dia tidak sadar bahwa dia sedang menandatangani surat perintah penangkapannya sendiri. Itu adalah tindakan penipuan dan pemalsuan dokumen yang sangat jelas. Sofia tercengang mendengar rencana itu. Begitu cerdas dan begitu mematikan. Selain Pak Hamdan, mereka juga butuh bantuan lain. Pak Hamdan menyarankan agar Sofia menghubungi sepupunya, Dimas, seorang jenius IT yang bekerja di Singapura. Mereka membutuhkannya untuk mengamankan semua data digital Sofia dan, jika mungkin, melacak jejak digital Randy. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah rencana yang solid. Sofia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Sebelum mereka berpisah, Pak Hamdan mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang sudah ia siapkan. Itu adalah draft pertama dari surat kuasa jebakan itu. Ini adalah pedangmu, Sofia, kata Pak Hamdan dengan nada serius, menyerahkan map itu padanya. Gunakan ini untuk memancingnya keluar dari persembunyiannya. Saat dia menyambar umpan ini dengan serakah, dia tidak akan pernah tahu bahwa yang sedang ia pegang adalah surat kehancurannya sendiri. Sofia menerima map itu. Kertas-kertas di dalamnya terasa berat di tangannya. Itu bukan lagi sekadar tumpukan kertas. Itu adalah senjata pertamanya, langkah awal dari sebuah pembalasan yang akan ia pastikan sangat menyakitkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Memegang dokumen jebakan dari Pak Hamdan, Sofia tahu bahwa bagian tersulit dari rencananya akan segera dimulai. Ia harus menyerahkan umpan ini kepada Randy dengan cara yang paling alami, tanpa menimbulkan sedikitpun kecurigaan. Ia tidak bisa memberikannya. Ia harus menciptakan sebuah panggung, sebuah skenario di mana Randy merasa ialah yang memegang kendali dan surat kuasa itu adalah buah dari kesabaran dan strateginya sendiri. Ia butuh beberapa hari untuk mempersiapkan penampilannya, menunggu momen yang paling tepat untuk melancarkan aksinya. Kesempatan itu datang pada suatu Selasa malam. Sofia sengaja pulang larut dari kantor, membawa serta beberapa tumpukan dokumen tebal. Ia menyebar dokumen-dokumen itu di atas meja makan, menciptakan pemandangan seorang wanita karir yang benar-benar kewalahan. Ia menghela napas dengan keras, memijat-mijat pelipisnya, dan memastikan Randy melihat betapa tertekannya ia. Kerjaan lagi, sayang? Tanya Randy sambil mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Sofia dari belakang. Sofia bersandar pada tubuh Randy, sebuah tindakan yang membuatnya ingin muntah, namun ia menahannya. Iya, aku pusing sekali. Ada proyek besar di Singapura yang harus aku datangi minggu depan.
Tapi di saat yang bersamaan, ada begitu banyak dokumen operasional di sini yang butuh persetujuan. Aku tidak tahu bagaimana caranya membagi diri. Keluhnya, nadanya dibuat terdengar putus asa. Ini adalah panggung yang ia ciptakan. Ia kemudian berbalik menghadap Randy, menatap matanya dengan ekspresi memohon. Sayang, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku sudah tidak sanggup lagi mengurus semuanya sendirian. Ia berjalan ke arah tas kerjanya, mengeluarkan map yang diberikan oleh Pak Hamdan, dan menyerahkannya kepada Randy. Aku sudah bicara dengan Pak Hamdan. Dia menyiapkan ini untukku, untuk kita. Ini surat kuasa. Ini akan memberimu wewenang untuk menandatangani dokumen-dokumen rutin perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan kecil saat aku pergi ke Singapura nanti. Dengan begitu, roda perusahaan tetap berjalan dan aku bisa fokus pada proyek di sana. Ini akan sangat membantuku. Mata Randy terpaku pada dokumen di tangannya. Sofia bisa melihat dengan jelas bagaimana rahangnya sedikit mengencang dan napasnya menjadi lebih cepat. Itu adalah reaksi seekor pemangsa yang akhirnya melihat mangsanya menyerah tanpa perlawanan. Randy mencoba keras untuk terlihat tenang dan simpatik. Ia membuka map itu dan berpura-pura membacanya dengan saksama. Tentu saja, matanya hanya akan fokus pada kalimat-kalimat yang memberinya kekuasaan, persis seperti yang telah diprediksi oleh Pak Hamdan. Ia sama sekali tidak akan menyadari klausul tersembunyi yang diselipkan dengan rapi di antara jargon-jargon hukum yang rumit di halaman ketiga. Kamu yakin, Sofia? Ini kepercayaan yang sangat besar, kata Randy, suaranya dibuat terdengar terharu. Aku tidak pernah seyakin ini. Kamu suamiku. Siapa lagi yang bisa kupercaya? Jawab Sofia dengan tatapan paling tulus yang bisa ia kerahkan. Randy langsung memeluknya erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menjaga perusahaanmu seperti aku menjagamu. Perusahaanku, bukan perusahaan kita. Sofia mencatat detail kecil itu dalam benaknya. Malam itu, setelah Sofia berpura-pura tertidur, ia mendengar Randy menyelinap keluar dari kamar. Ia tahu pasti pria itu sedang menelepon ibunya. Dengan menggunakan aplikasi penyadap yang telah dipasang oleh sepupunya, Dimas, di ponsel Randy beberapa hari sebelumnya, Sofia mendengarkan percakapan mereka dari ponselnya sendiri, dengan volume suara paling kecil. Sudah di tanganku, Bu. Semuanya sudah di tangan. Suara Randy terdengar bergetar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Surat kuasa penuh. Dia menyerahkannya begitu saja. Anak bodoh itu benar-benar sudah masuk perangkap kita. Syukurlah. Jangan buang waktu lagi, Randy. Segera gunakan surat itu. Pindahkan semua dana yang bisa kamu pindahkan. Ambil alih kendali rapat Dewan Direksi. Tunjukkan pada mereka siapa bos yang sebenarnya sekarang. Perintah Ibu Santi dari seberang telepon. Sofia tersenyum dalam gelap. Mereka benar-benar telah menelan umpannya. Dengan surat kuasa di tangannya, kesombongan Randy membengkak hingga ke tingkat yang tak terkendali. Ia mulai bertingkah seperti pemilik baru perusahaan. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan gaya angkuh, mencoba memberikan perintah kepada para manajer senior. Namun, mereka semua, yang telah diberi pengarahan singkat oleh Sofia untuk menurut tapi menunda, menanggapinya dengan sopan tetapi tidak menjalankan perintahnya, selalu dengan alasan butuh prosedur atau persetujuan lebih lanjut. Langkah Randy yang paling gegabah adalah ketika ia mencoba menggunakan surat kuasa itu di bank utama perusahaan. Ditemani senyum kemenangan, ia menyerahkan surat kuasa itu kepada manajer bank, meminta akses penuh ke rekening utama perusahaan. Manajer bank tersebut, yang juga sudah dihubungi oleh Pak Hamdan, membaca dokumen itu dengan sangat teliti. Maaf, Pak Randy, kata sang manajer dengan wajah datar. Berdasarkan klausul 3B di halaman ketiga, untuk transaksi atau permintaan akses ke rekening di atas 100 juta rupiah, surat kuasa ini memerlukan tanda tangan basah tambahan dari Dewan Komisaris. Ini adalah prosedur keamanan standar. Wajah Randy langsung berubah masam. Apa? Itu konyol. Ini surat kuasa penuh. Aturan tetap aturan, Pak. Saya tidak bisa melanggarnya, jawab sang manajer dengan tegas. Randy meninggalkan bank dengan perasaan marah dan frustrasi. Ia menganggapnya hanya sebagai birokrasi yang menyebalkan, belum menyadari bahwa jaring-jaring di sekelilingnya sudah mulai mengencang. Sementara Randy sibuk membenturkan kepalanya ke dinding birokrasi yang sengaja diciptakan untuknya, Dimas, sepupu Sofia, bekerja dalam senyap. Dari Singapura, ia berhasil menembus lapisan keamanan laptop dan ponsel Randy. Ia mengamankan semua data Sofia, mengubah kata sandi, dan memasang sistem pelacakan. Dan kemudian, ia menemukan harta karun itu.
Sebuah folder tersembunyi di dalam layanan penyimpanan cloud milik Randy. Dimas segera menghubungi Sofia melalui panggilan video yang terenkripsi. Wajahnya tampak sangat serius. "Sof, kamu harus lihat ini. Aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar soal uang." Di layar laptopnya, Dimas menunjukkan pada Sofia isi folder itu. Bukan hanya berisi draft perjanjian ilegal atau data keuangan curian. Di sana ada sebuah subfolder berisi ratusan foto dan rekaman percakapan antara Randy dengan seorang wanita lain. Seorang wanita simpanan yang ternyata sudah ia kencani bahkan sebelum ia mengenal Sofia. Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan keras lainnya. Tapi bukan itu yang terburuk. Dimas membuka salah satu log percakapan terbaru mereka. Mata Sofia membaca baris demi baris teks di layar. Hatinya yang ia kira sudah membeku, ternyata masih bisa merasakan sakit. Dalam percakapan itu, Randy berjanji pada selingkuhannya akan masa depan yang mewah. Wanita itu bertanya, "Bagaimana dengan istrimu? Dan ibumu yang katanya mengatur segalanya?" Jawaban dari Randy membuat darah Sofia seolah berhenti mengalir. "Istriku hanya tinggal menunggu, kecelakaan, kecil. Dan setelah semuanya beres, ibuku yang cerewet itu juga akan aku singkirkan. Dia terlalu banyak tahu. Setelah itu, semua harta ini akan menjadi milik kita berdua saja, sayang. Hanya kita berdua." Pengkhianatan berlapis. Randy tidak hanya berencana membunuh Sofia, ia juga berencana menyingkirkan ibunya sendiri, rekan konspirasinya. Ibu Santi, sang dalang, ternyata juga hanyalah bidak catur lain dalam permainan Randy yang lebih besar. Sofia menatap layar, tidak bisa berkata apa. Rasa sakit itu perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah perasaan dingin yang menenangkan. Sebuah senyuman tipis dan mengerikan mulai terbentuk di bibirnya. Randy telah memberinya senjata yang paling kuat, senjata yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia kini tidak hanya memegang bukti kejahatan mereka terhadapnya, tetapi juga bukti pengkhianatan di antara mereka sendiri. Permainan catur ini baru saja menjadi jauh lebih menarik. Penemuan bukti pengkhianatan Randy terhadap ibunya sendiri adalah titik balik bagi Sofia. Rencananya kini berevolusi. Tujuannya bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup dan mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Tujuannya sekarang adalah menjadi sutradara dari kehancuran total mereka. Ia akan memastikan bahwa fondasi keserakahan yang mereka bangun bersama akan runtuh dan menimpa mereka berdua. Ia tidak akan hanya mengalahkan mereka, ia akan membuat mereka saling menghancurkan. Namun, sebelum badai itu bisa ia lepaskan, ia harus memastikan kapalnya tertambat dengan aman di pelabuhan. Perjalanan bisnis ke Singapura yang telah ia sebut-sebut menjadi alibi yang sempurna. Randy dan Ibu Santi dengan senang hati melepasnya pergi, membayangkan bahwa saat ia kembali, mereka akan selangkah lebih dekat pada tujuan akhir mereka. Mereka tidak tahu bahwa Sofia tidak pernah benar-benar meninggalkan negara itu. Sebaliknya, ia menginap di sebuah suite hotel mewah di pusat kota, mengubahnya menjadi markas komando rahasia. Di sanalah, selama 3 hari 3 malam, ia bersama Pak Hamdan dan tim kecil yang terdiri dari para ahli hukum dan keuangan terbaik, bekerja tanpa henti untuk membangun benteng pertahanan di sekeliling asetnya. Ruang pertemuan di suite hotel itu dipenuhi dengan tumpukan dokumen, laptop yang terus menyala, dan aroma kopi kental yang pekat. Suasananya tegang namun penuh energi. Ini adalah inti dari serangan balasan Sofia. Sebuah perampokan yang dilakukan di atas kertas, sepenuhnya legal dan sangat mematikan. Pak Hamdan, dengan ketenangannya yang mengesankan, memimpin operasi itu. Langkah pertama dan paling penting, jelas Pak Hamdan pada hari pertama, adalah memisahkan dirimu, Sofia, dari aset-asetmu secara hukum. Selama aset itu masih atas namamu, Randy sebagai suamimu, meskipun sulit, masih bisa mencoba mencari celah untuk mengklaimnya. Jadi, kita akan menciptakan sebuah entitas baru yang kebal hukum. Solusinya adalah sebuah dana perwalian tak dapat dibatalkan atau irrevocable trust. Selama berjam-jam, para pengacara bekerja menyusun akta perwalian yang rumit. Semua aset berharga milik Sofia, mulai dari 60% saham mayoritasnya di PT Kencana Jaya, portofolio investasi di pasar saham, tabungan pribadi dalam berbagai mata uang, hingga koleksi perhiasan warisan ibunya, dipindahkan kepemilikannya ke dalam perwalian ini. Secara teknis, Sofia bukan lagi pemilik langsung dari semua itu. Pemiliknya adalah Perwalian Kencana Abadi, yang Dewan Perwaliannya terdiri dari 3 orang yang tak tergoyahkan. Pak Hamdan, Pak Budi sang Direktur Keuangan yang setia, dan Sofia sendiri sebagai penerima manfaat tunggal. Artinya apa, Pak? Tanya Sofia di tengah penandatanganan puluhan dokumen. Artinya, jawab Pak Hamdan sambil menunjuk sebuah klausul, tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk suami sah,
yang bisa menyentuh, mengklaim, atau bahkan menanyakan aset di dalam perwalian ini tanpa persetujuan mutlak dari kami bertiga. Ini adalah brankas finansial paling aman yang bisa diciptakan oleh hukum. Langkah kedua adalah mengamankan perusahaan itu sendiri. Sofia mengadakan rapat Dewan Komisaris Darurat melalui panggilan video dari kamar hotelnya. Di hadapan para anggota Dewan yang loyal, ia tidak mengungkapkan rencana pembunuhan itu, karena akan menimbulkan kepanikan. Namun, ia menyajikan bukti yang tak terbantahkan mengenai upaya Randy untuk melakukan pengambil alihan perusahaan secara ilegal, termasuk salinan surat kuasa jebakan itu dan laporan dari bank mengenai upaya Randy mengakses rekening perusahaan. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Dewan Komisaris marah besar. Mereka dengan suara bulat mengeluarkan beberapa resolusi penting, mencabut semua akses, sekecil apapun, yang pernah diberikan kepada Randy, memperbarui semua protokol keamanan digital dan fisik perusahaan, dan yang paling penting, mengeluarkan surat keputusan resmi yang menyatakan surat kuasa yang dipegang Randy tidak valid dan batal demi hukum. Dengan alasan dokumen tersebut telah coba disalahgunakan untuk tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan. Di tengah kesibukan itu, sebuah momen menegangkan nyaris menggagalkan segalanya. Pada hari kedua, Sekretaris Sofia meneleponnya dengan panik. "Ibu Sofia, gawat." Ibu Santi datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Beliau memaksa ingin bertemu dengan ibu dan memeriksa beberapa laporan. Jantung Sofia serasa berhenti berdetak. Ibu Santi pasti mulai curiga karena Randy terus menemui jalan buntu. Di kamar hotel, Sofia dan Pak Hamdan saling berpandangan. Dokumen-dokumen perwalian yang sangat rahasia tersebar di atas meja. "Cepat, bereskan semuanya," perintah Pak Hamdan. Mereka dengan sigap menyembunyikan semua dokumen sensitif ke dalam koper dan lemari. Sofia kemudian menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk penampilan terbaiknya. Ia menelepon balik ke kantor dan meminta disambungkan dengan Ibu Santi. "Halo, Bu? Maaf sekali, aku sedang di tengah rapat penting di Singapura," kata Sofia, suaranya dibuat terdengar lelah dan sibuk. "Ada apa ya, Bu? Semuanya baik-baik saja? Kenapa kamu tidak bilang kalau rapatmu di luar negeri?" Kantor kelihatannya sibuk sekali. "Ibu hanya ingin memastikan semuanya terkendali," jawab Ibu Santi, nadanya penuh selidik. "Justru itu, Bu. Proyek ini menyita seluruh waktuku. Makanya aku berikan kuasa pada Randy, supaya dia bisa bantu di sana." "Apa Randy tidak cerita?" "Aduh, maaf ya Bu, aku harus kembali ke rapat. Nanti malam aku telepon lagi ya," kata Sofia, lalu dengan cepat menutup telepon sebelum Ibu Santi bisa bertanya lebih jauh. Aktingnya berhasil. Ibu Santi berhasil diyakinkan, meskipun Sofia tahu kecurigaan wanita itu tidak akan hilang begitu saja. Waktu mereka semakin sempit. Langkah terakhir adalah yang paling personal, rumah yang mereka tinggali. Rumah itu adalah warisan dari orang tuanya, tempat ia tumbuh dewasa. Membiarkan Randy dan ibunya tinggal di sana terasa seperti membiarkan hama menggerogoti jiwanya. Pak Hamdan melakukan sebuah manuver hukum yang cerdik. Dalam waktu 1 hari, akta kepemilikan rumah itu secara resmi dijual dari nama pribadi Sofia ke sebuah perusahaan induk baru bernama PT Gria Kencana, sebuah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perwalian Kencana Abadi. Dengan kata lain, Sofia kini menyewa rumahnya sendiri dari perwaliannya. Randy dan Ibu Santi, tanpa mereka sadari, kini hanyalah seorang tamu yang menumpang di properti milik sebuah perusahaan yang tidak mereka kenal. Mereka tidak punya hak apapun di sana. Pada malam ketiga, tepat sebelum Sofia pulang dari Singapura, pekerjaan itu selesai. Semua benteng pertahanan telah berdiri kokoh. Asetnya aman, perusahaannya terlindungi, bahkan rumahnya telah ia rebut kembali secara diam-diam. Ia duduk di kursi dekat jendela hotel, menatap lampu kota yang berkelip di bawah. Saat itu, sebuah email masuk ke ponselnya dari Pak Hamdan. Subjeknya, "Operasi selesai." Isi pesannya singkat saja. "Semua benteng sudah kokoh. Kamu aman." Sofia membaca pesan itu berulang kali. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan embusan napas lega yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa seperti mangsa yang terpojok. Ia merasa seperti seorang jenderal yang telah selesai menata pasukannya di atas bukit, memandang ke lembah di mana musuh yang tidak menaruh curiga sedang berpesta pora, menantikan pertempuran esok hari yang hasilnya sudah ia tentukan. Perangkap telah terpasang. Umpan telah disebar. Kini, saatnya mengundang para aktor utama ke panggung kehancuran mereka. Sofia kembali ke rumah pada hari Kamis sore. Ia sengaja mengatur kedatangannya agar terlihat seperti baru saja menempuh perjalanan panjang dan melelahkan dari bandara. Ia menyeret kopernya dengan langkah yang dibuat-buat lesu,
wajahnya menunjukkan kelelahan seorang pejuang bisnis yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Randy menyambutnya di pintu dengan pelukan erat dan senyum lebar. Senyum seorang buaya yang menantikan bagiannya dari hasil buruan. "Selamat datang kembali, sayang," katanya. "Bagaimana Singapura? Aku dengar dari beberapa orang di kantor, proyekmu sukses besar." "Sangat sukses," jawab Sofia, membalas pelukannya sambil menahan keinginan untuk mendorong pria itu menjauh. "Jauh lebih sukses dari yang aku bayangkan. Akan ada suntikan dana segar yang sangat besar untuk perusahaan." Ia sengaja menambahkan kebohongan itu, bagaikan menyiram bensin ke api keserakahan Randy. Ia bisa melihat mata suaminya berbinar. Setelah membersihkan diri, mereka duduk bersama di ruang keluarga. Ibu Santi juga sudah ada di sana, seolah tak sabar mendengar kabar baik. Randy langsung menumpahkan kekesalannya mengenai surat kuasa yang terus-menerus ditolak oleh birokrasi bank dan dewan direksi. "Aku tidak mengerti, Sofia. Mereka seolah sengaja mempersulitku. Padahal aku hanya ingin membantu menjalankan perusahaan sesuai arahanmu," keluh Randy, memainkan perannya sebagai suami yang teraniaya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Sofia. Ia memasang ekspresi marah, bukan pada Randy, tapi pada orang-orang yang menghalangi suaminya. "Apa? Berani sekali mereka. Birokrasi bodoh. Mereka tidak tahu siapa kamu." Ia menoleh pada Randy, menggenggam tangannya dengan erat. "Tenang saja, sayang. Aku sudah kembali sekarang. Aku akan urus semuanya. Akhir pekan ini, aku akan pastikan semua orang di perusahaan itu tahu siapa yang memegang kendali di sini." Kata-kata itu adalah musik terindah di telinga Randy dan Ibu Santi. Keraguan mereka langsung menguap. Sofia masih di pihak mereka. Kepercayaannya pada Randy tidak goyah. Mereka kini yakin bahwa penantian mereka akan segera berakhir. Dan Sofia memberikan pukulan pamungkasnya. "Untuk merayakan kesuksesan di Singapura, dan untuk meluruskan beberapa hal," lanjutnya dengan senyum penuh arti, "aku akan mengadakan makan malam istimewa hari Sabtu ini. Aku akan mengundang seluruh Dewan Komisaris, Pak Hamdan, dan beberapa teman dekat keluarga. Pada malam itu, aku ingin membuat sebuah pengumuman penting." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan terbangun. "Sebuah pengumuman yang akan mengubah masa depan perusahaan, dan juga masa depan keluarga kita." Randy dan Ibu Santi saling berpandangan, senyum kemenangan terukir di wajah mereka. Mereka tidak perlu bertanya pengumuman apa itu. Di benak mereka, sudah jelas. Sofia pasti akan mengumumkan penyerahan posisi penting kepada Randy, mungkin sebagai direktur utama atau bahkan CEO. Itu adalah malam penobatan yang mereka tunggu-tunggu. 2 hari menjelang pesta makan malam itu, suasana di rumah terasa aneh. Ada energi antisipasi yang begitu kental. Randy dan Ibu Santi berada dalam suasana hati yang luar biasa baik. Mereka memperlakukan Sofia seperti seorang ratu, melayaninya, memujinya, seolah-olah mereka sudah menjadi penguasa baru yang berterima kasih pada raja tua yang akan segera turun tahta. Sementara itu, Sofia menjalani perannya dengan sempurna. Ia sibuk mengurus persiapan pesta, memilih menu, menata bunga, dan memastikan semuanya akan terlihat sempurna untuk malam besar itu. Namun di dalam benaknya, ia seperti seorang ahli bom yang dengan tenang merakit alat peledaknya, memeriksa setiap kabel dan setiap detail, memastikan ledakannya akan maksimal dan tidak akan ada yang selamat. Malam itu, ia berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong rumahnya yang megah. Ia menyentuh vas porselen peninggalan ibunya, memandangi lukisan pemandangan karya seniman ternama yang tergantung di dinding, dan berhenti di depan foto pernikahan besar mereka yang terpajang di ruang utama. Di foto itu, ia dan Randy tersenyum bahagia. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu, wajah wanita yang begitu polos dan penuh harapan. Ia merasa kasihan pada wanita itu, tetapi ia tidak ingin kembali menjadi dirinya. Wanita di foto itu sudah mati. Malam ini adalah semacam upacara pemakamannya, sekaligus upacara kelahiran dirinya yang baru. Ia bukan lagi tahanan di rumah ini, ia adalah pemilik kastil yang sebentar lagi akan mengusir naga-naga yang menyamar sebagai penghuninya. Malam sebelum pesta, hari Jumat. Sofia mendekati Ibu Santi yang sedang bersantai sambil membaca majalah. Ia membawa sebuah kotak beludru berwarna biru tua di tangannya. "Bu, aku punya sesuatu untuk Ibu," kata Sofia dengan suara lembut. Ibu Santi menatapnya dengan heran saat Sofia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring seuntai kalung mutiara air laut yang berkilauan indah, dengan sebuah bandul berlian kecil di tengahnya. Kalung itu sangat mewah dan elegan. Mata Ibu Santi terbelalak. "Sofia, ini indah sekali," katanya, suaranya bergetar. "Ini hadiah untuk ibu mertua terbaik di dunia," jawab Sofia, senyumnya tidak goyah sedikitpun.
Aku ingin ibu memakainya besok malam di pesta. Aku ingin semua orang melihat betapa anggunnya ibu. Ibu akan terlihat seperti seorang ratu. Sofia mengambil kalung itu dari kotaknya, dan secara pribadi memasangkannya di leher Ibu Santi. Sentuhan dingin mutiara di kulitnya membuat Ibu Santi bergidik senang. Ia bergegas ke cermin untuk mengagumi penampilannya. Kalung itu memang membuatnya terlihat 10 kali lebih berwibawa dan kaya raya. Ia memeluk Sofia dengan erat. "Terima kasih, Nak. Kamu memang menantu yang paling baik hati." Sofia hanya tersenyum. Ibu Santi, dalam keangkuhannya, melihat kalung itu sebagai simbol penobatannya, sebuah mahkota tidak resmi yang diberikan oleh sang ratu yang akan turun tahta. Wanita tua itu tidak menyadari ironi yang kejam di baliknya. Kalung itu bukanlah mahkota. Itu adalah kalung pengorbanan, perhiasan terakhir yang dikenakan oleh seorang penjahat sebelum dieksekusi di depan umum. Saat Ibu Santi terus berputar-putar di depan cermin, mengagumi kilaunya, Sofia memperhatikannya dari belakang. Ekspresi di wajah Sofia dingin dan kosong, seperti permukaan danau di musim dingin. Malam sebelum badai selalu terasa begitu tenang. Dan di dalam keheningan itu, Sofia bisa mendengar dengan jelas suara genderang perang yang ia tabuh sendiri. Besok malam, panggung sandiwara ini akan ditutup dengan pertunjukan terakhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam pesta itu tiba, dan rumah megah Sofia bertransformasi menjadi panggung sandiwara yang gemerlap. Ratusan lampu kecil berkelip di taman, alunan musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, dan para tamu, dewan direksi, mitra bisnis penting, dan sahabat-sahabat lama keluarga, memenuhi ruangan dengan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Udaranya dipenuhi aroma parfum mahal dan makanan lezat, sebuah perayaan kemewahan dan kesuksesan. Di tengah keramaian itu, Randy dan Ibu Santi adalah pusat perhatian. Randy, dengan setelan jas paling mahal miliknya, menyambut setiap tamu dengan jabat tangan erat dan senyum seorang calon pemimpin. Sementara Ibu Santi, dengan kalung mutiara pemberian Sofia melingkar anggun di lehernya, berkeliling dengan dagu terangkat, menyiratkan wibawa seorang ratu yang akan segera dinobatkan. Mereka berdua mabuk oleh delusi kemenangan, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah tamu kehormatan di upacara eksekusi mereka sendiri. Sofia sendiri adalah gambaran ketenangan yang sempurna. Ia mengenakan gaun merah marun yang sederhana namun elegan, kontras dengan perhiasan mencolok yang dikenakan ibu mertuanya. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum hangat, matanya memancarkan keramahan, namun di baliknya ada ketajaman sebilah pisau es. Ia membiarkan Randy dan Ibu Santi menikmati momen mereka, membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, karena ia tahu semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Ketika Pak Hamdan tiba, mereka hanya bertukar pandang sekilas. Sebuah anggukan kecil dari pengacara tua itu sudah cukup untuk memberitahu Sofia bahwa semua bidak catur terakhir sudah berada di posisinya. Setelah makan malam selesai dan para pelayan menyajikan hidangan penutup, momen itu pun tiba. Sofia melangkah ke depan sebuah panggung kecil yang telah disiapkan, di belakangnya terdapat sebuah layar proyektor besar yang masih kosong. Ia mengetuk pelan sebuah gelas sampanye dengan sendok kecil, dan dentingannya yang nyaring berhasil membungkam seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Randy dan Ibu Santi berdiri di dekatnya, wajah mereka berseri-seri penuh antisipasi. "Selamat malam semuanya," Sofia memulai, suaranya jernih dan mantap. "Terima kasih banyak sudah berkenan hadir malam ini. Seperti yang kalian tahu, kita berkumpul untuk merayakan kesuksesan perjalanan bisnis saya dan menyambut masa depan cerah bagi PT Kencana Jaya." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Randy dan Ibu Santi. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Malam ini, kita memang akan berbicara tentang masa depan. Tapi sebelum kita bisa melangkah maju dengan bersih, kita harus terlebih dahulu membersihkan pengkhianatan dan kebusukan dari masa lalu, dan juga dari masa kini." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kolam yang tenang, menciptakan riak kebingungan di antara para tamu. Senyum di wajah Randy dan Ibu Santi membeku, digantikan oleh ekspresi bingung. Suasana yang tadinya riang gembira seketika berubah menjadi tegang. Tanpa memedulikan kebingungan mereka, Sofia memberi isyarat kepada Dimas yang berada di ruang kontrol. Layar proyektor di belakangnya menyala, menampilkan gambar salinan surat kuasa yang telah ia berikan kepada Randy. "Beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa sebagai ujian kepercayaan, saya telah memberikan sebuah surat kuasa kepada suami saya, Randy Pratama," kata Sofia, suaranya dingin dan terukur. Wajah Randy mulai memucat. Layar kemudian berganti, menampilkan surat penolakan resmi dari bank dan notulen rapat Dewan Komisaris yang menyatakan surat kuasa itu tidak valid. Sofia dengan tenang menjelaskan klausul tersembunyi yang telah Randy abaikan dan bagaimana ia telah mencoba menggunakan dokumen itu untuk melakukan penipuan.
Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Randy dengan sorot mata curiga. Tapi ternyata, lanjut Sofia, suaranya meninggi, memotong bisikan-bisikan itu, percobaan pencurian sebuah perusahaan bukanlah kejahatan terburuk yang mereka rencanakan. Ia memberi isyarat lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan saat suara dari sebuah rekaman mulai terdengar melalui sistem pengeras suara. Itu adalah suara Ibu Santi, tajam dan jernih, sedang berbicara dengan Randy. Para tamu mendengarkan dengan ngeri saat Ibu Santi dengan dinginnya merinci rencana untuk membuat Sofia mengalami kecelakaan mobil. Suara tawa Randy yang menyetujui rencana itu terdengar begitu mengerikan di tengah keheningan. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka karena terkejut. Ibu Santi terpaku di tempatnya, wajahnya sepucat kertas, matanya menatap liar seolah mencari sumber suara. Kalung mutiara di lehernya tampak seolah sedang mencekiknya. Dan Randy, kata Sofia, kini berbalik sepenuhnya untuk menatap suaminya yang gemetar hebat. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kesetiaanmu bahkan tidak berlaku untuk ibumu sendiri, rekan kejahatanmu. Layar proyektor kembali berganti. Kali ini menampilkan tangkapan layar dari percakapan antara Randy dan wanita simpanannya. Sofia sengaja menyorot bagian yang paling mematikan dengan lingkaran merah. Setelah Sofia dan ibuku yang cerewet itu tidak ada, semua ini akan jadi milik kita berdua saja. Itulah skakmat. Pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Ibu Santi, yang tadinya masih mencoba mencari cara untuk menyangkal rekaman suara itu, kini menoleh pada putranya. Wajahnya adalah topeng dari kengerian, keterkejutan, dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. Pria yang ia besarkan, anak yang ia jadikan alat sekaligus partner, ternyata juga merencanakan kematiannya. Ikatan busuk di antara mereka hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Kekacauan meledak. Randy, menyadari permainannya telah berakhir, jatuh berlutut di depan Sofia. Maafkan aku, Sofia. Ampuni aku. Aku dipaksa. Ini semua ide ibu. Teriaknya dengan panik, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan ibunya. Mendengar itu, kewarasan Ibu Santi seolah lenyap. Dikhianati oleh putranya sendiri adalah hal yang tidak bisa ia terima. Anak tidak tahu diuntung. Pengkhianat, jeritnya histeris, suaranya melengking tinggi. Ia mencoba menerjang Randy, tetapi tenaganya sudah habis. Sofia menatap pemandangan itu tanpa emosi. Ia mengabaikan Randy yang meratap di kakinya. Dengan suara yang dingin dan berwibawa, ia berbicara untuk yang terakhir kalinya kepada mereka. Pernikahan kita selesai. Dan kalian berdua, katanya, tatapannya menusuk tajam, tidak lagi diterima di rumah ini. Omong-omong, rumah ini sudah bukan lagi milik pribadi saya, tapi milik perusahaan perwalian yang tidak bisa kalian sentuh. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi menyamar sebagai tamu. Keluarkan sampah ini dari rumah saya. Sekarang. Para petugas bergerak maju. Randy terus memohon dan menangis. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Namun, Ibu Santi bereaksi berbeda. Guncangan akibat kebenaran yang terungkap, rencananya terbongkar, hartanya lenyap, dan putranya sendiri mengkhianatinya, terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh dan jiwanya yang rapuh. Saat petugas keamanan mendekat, ia menjerit untuk terakhir kalinya, sebuah jeritan tertahan yang lebih terdengar seperti suara tercekik. Ia memegangi dadanya, matanya yang penuh amarah tiba-tiba membelalak kosong, dan tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin dengan suara gedebuk yang keras. Kalung mutiara yang indah itu putus, butir-butir mutiaranya menggelinding dan tersebar ke segala arah di lantai yang berkilauan. Permainan telah berakhir. Ambulans datang dan pergi, sirenenya meraung membelah keheningan malam, membawa serta tubuh Ibu Santi yang tak sadarkan diri. Para tamu, dengan wajah pucat dan pikiran yang masih terguncang, membubarkan diri satu persatu, meninggalkan Sofia sendirian di tengah ruang pestanya yang porak-poranda. Randy tidak diizinkan ikut di dalam ambulans. Ia diusir keluar dari gerbang oleh petugas keamanan, hanya dengan pakaian yang melekat di badannya dan ponsel di sakunya. Ia berdiri di pinggir jalan, sosok yang hancur dan kebingungan, diterangi oleh lampu jalan yang redup. Malam penobatannya telah berubah menjadi malam pengusirannya. Sofia berdiri di dekat jendela, memandangi butiran mutiara yang tersebar di lantai seperti air mata yang membeku. Ia tidak merasakan kemenangan, juga tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang damai. Badai telah berlalu, dan ia selamat. Beberapa hari kemudian, Pak Hamdan datang membawa kabar. Ibu Santi selamat dari serangan stroke masif yang menimpanya malam itu, tetapi kata, selamat, adalah istilah yang relatif. Stroke itu telah merusak bagian otaknya yang mengontrol fungsi motorik dan bicara. Sisi kanan tubuhnya lumpuh total, dan ia menderita afasia parah.
Wanita yang dulu begitu lihai merangkai kata-kata dusta dan perintah jahat, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur, mengeluarkan suara-suara gumaman yang tak berarti. Matanya masih bisa menatap dengan kebencian, tetapi mulutnya telah dibungkam selamanya. Penjaranya bukanlah jeruji besi, melainkan tubuhnya sendiri yang tak berdaya. Karma telah datang dengan cara yang paling puitis dan kejam. Sementara itu, nasib Randy adalah bentuk hukuman yang dirancang secara khusus oleh takdir. Tanpa uang, tanpa status, dan dengan nama baik yang hancur lebur, ia menjadi gelandangan modern. Semua teman-temannya menjauh. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi berita tentang skandal malam itu menyebar seperti api di kalangan elit bisnis kota. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Satu-satunya miliknya yang tersisa adalah tanggung jawab. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang pengap dan memindahkan ibunya dari rumah sakit. Sofia, melalui Pak Hamdan, memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan konspirasi pembunuhan. Itu adalah keputusan yang dingin dan diperhitungkan. Penjara, menurutnya, adalah jalan keluar yang terlalu mudah. Ia ingin Randy menderita. Ia membiarkan tuntutan penipuan dan pemalsuan dokumen tetap berjalan, yang berakhir dengan vonis hukuman percobaan. Randy tidak dipenjara, tetapi ia terikat. Hukuman yang sesungguhnya adalah kehidupannya sehari-hari. Setiap pagi ia bangun dan harus merawat wanita yang telah ia hianati. Ia harus membersihkan tubuhnya yang lumpuh, menyuapinya, dan menghadapi tatapan penuh kebencian dari mata ibunya yang tidak bisa berbicara. Mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan bersama, saling membenci dalam keheningan yang memuakan. Bagi Sofia, hidup terus berjalan. Ia mengajukan gugatan cerai yang diproses dengan cepat. Ia merombak total manajemen perusahaannya, membersihkan semua